Sedot. Oke, boys. Bab 2289, apakah ada cara? Ingat, tidak peduli seberapa menonjol statusmu di dunia seni bela diri kuno, kamu akan selalu menjadi pemimpin tim ronde ke-6 kami. Li Fugui segera tersenyum pada Sister Ming dan berkata, "Jangan khawatir, Sister Ming, saya pasti akan mengingat ajaran Anda." Ngomong-ngomong, Sister Ming, apakah Anda punya waktu akhir-akhir ini? Jika Anda punya waktu luang, bisakah Anda datang padaku? Belum, kita sudah lama tidak bertemu, dan aku sangat merindukanmu sekarang. Dia bertanya dengan marah, apakah kamu merindukanku dengan mulutmu, atau apakah kamu merindukanku dengan hatimu? Li Fugui berkata sambil tersenyum kejam, pikirkan dengan mulutmu, pikirkan dengan hatimu, dan pikirkan aku di seluruh tubuhmu. Sister Ming He meludahi Li Fugui dengan ringan. Dia memarahi, kamu harus dipukuli karena kelancaran bicaramu. Ngomong-ngomong, setelah kamu mendapatkan 99 cermin kembali, maukah kamu kembali ke Kabupaten Qinglong? Li Fugui mengangguk dan tersenyum. Ya, orang-orang dari Xiaoxi desa ada di sini. Mereka telah terperangkap selama hampir 2 bulan sekarang. Saya harus cepat membebaskan mereka. Saudari Ming mendengar ini, tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu, saya akan menunggumu di Kabupaten Qinglong. Li Fugui jelas terkejut dan buru-buru bertanya, apakah Anda datang untuk mencari saya? Bukankah kamu bilang kamu merindukanku? Apakah kamu tidak ingin aku datang kepadamu? Li Fugui berkata sambil tersenyum pahit, bagaimana mungkin? Aku tidak ingin kamu datang kepadaku, hanya saja kamu mengetahui situasi saat ini di desa Xiaoxi. Segel dari 6 sekte besar belum retak, terlebih lagi, selama periode retakan, saya tidak yakin apakah akan ada pemandangan yang lebih luar biasa lagi. Kamu dan aku sulit untuk bertemu sekali. Tapi kita tidak bisa membahayakanmu setelah bertemu, kan? Setelah mendengar penjelasan Li Fugui, saudari Ming merasa hangat di hatinya. Dia terkikik dan berkata, jangan khawatir, saya juga wakil direktur eksekutif Biro ke-6. Apa, di mata Anda, saya hanyalah Fas. Pemimpin lama baru saja setuju. Izinkan saya membantu Anda menyelamatkan orang-orang ini di desa Xiaoxi sesegera mungkin. Setelah Anda mendapatkan cermin kembali 99, segeralah ke Kabupaten Qinglong sesegera mungkin, saya akan menunggu Anda di sana. Fugui melihat bahwa Sister Ming telah berbaikan keberatan, jadi dia tidak bisa terus membujuknya. Lebih-lebih lagi, seperti yang Suster Ming katakan tadi. Bagaimanapun, dia juga wakil direktur eksekutif Biro ke-6. Dalam hal kekuatan, dia harus ada di sana. Kali ini untuk membuka segel 6 sekte besar. Jika Sister Ming dapat membantu, mungkin hasilnya bisa 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kedua, Li Fugui juga mempertimbangkan hal lain. Itulah kekhasan identitas Sister Ming. Saat segelnya dibuka kali ini, pasti akan terjadi pertempuran sengit, dan ratusan orang akan mati saat itu. Jika Sister Ming ada di sini, banyak hal akan lebih mudah untuk ditangani. Pikirkan ini, Li Fugui menepis kekhawatirannya. Kemudian gabungkan dengan situasi Anda saat ini. Dia kemudian tersenyum pada saudari Ming dan berkata, saudari Ming, bolehkah aku merepotkanmu dengan sesuatu? Saudari Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Li Fugui terkekeh dan berkata, duo-duo harus memberitahuku tentang situasi di sini. Aku, sudah kubilang padamu, ada 2 masalah utama saat ini. Poin pertama adalah membawa para elf ini dari kota Yanjing ke Kabupaten Qinglong membutuhkan transportasi.
Poin kedua adalah setelah tiba di Kabupaten Qinglong, kita perlu membukanya menyusuri jalan yang tidak berpenghuni. Meskipun kedua hal ini sederhana, saya tidak punya waktu sekarang, jadi saya masih membutuhkan Anda untuk membantu saya dengan bantuan kecil ini, Sister Ming. Berkata sambil tersenyum kesepakatan, jika hanya masalah ini, serahkan saja padaku. Ngomong-ngomong, Fugui, aku juga punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Li Fugui berkata sambil tersenyum, katakan saja. Sister Ming berkata terus terang, apakah kamu yakin tidak akan ada kecelakaan dalam perjalanan ke Kabupaten Qinglong? Li Fugui bersumpah, jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan apapun. Saya bisa menjamin ini. Hati Suster Ming yang menggantung benar-benar lega. Dia tersenyum dan memperingatkan, Fugui, saya harap Anda mengerti bahwa Anda harus berhati-hati dan berhati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan dan jangan pernah ceroboh. Saya telah memberitahu Anda semua yang perlu dikatakan. Anda dapat menangani sisanya sendiri, Li. Fugui menyetujuinya dengan sepenuh hati. Setelah keduanya mendiskusikan rencana rinci untuk mengirim para elf ke Kabupaten Qinglong, Li Fugui baru saja menutup telepon. Kembali ke ruang konferensi. Begitu Li Fugui memasuki pintu, semua orang memandangnya. Hua Duo tidak sabar untuk bertanya, bagaimana kabarmu, Fugui? Saudari Ming setuju. Li Fugui berkata dengan senyum sedikit bangga. Apakah ini perlu dikatakan? Saudari Ming pasti dengan senang hati menyetujuinya. Kata-kata, Li Fugui memandang Lu Linger dan tersenyum dan berkata, Lu Linger, kami telah mengatakan apa yang harus kami katakan sekarang. Saat ini, kami memiliki dua hal lain untuk didiskusikan dengan Anda. Benarkah? Apakah Anda keberatan mengirim para elf ke tempat yang saya sebutkan? Lu Linger mengerti. Para elf ini, yang disegel di jurang bumi, sudah menderita penderitaan yang tak terkatakan. Jika mereka bisa pergi ke desa Xiaoxi di Kabupaten Qinglong bersama Li Fugui kali ini, mereka akan tetap disegel bahkan setelah mereka lewat. Tapi bagaimanapun juga, mereka akan tetap disegel jauh di dalam hutan. Sampai saat itu, mereka bisa hidup di bawah sinar matahari setiap hari. Hirup udara segar hutan, bukankah menyenangkan berlari dan melompat bebas di hutan? Jangan khawatir, selama kamu bisa membawa kami ke desa Xiaoxi, kamu akan menjadi dermawan keluarga elf kami. Li Fugui mengangguk ringan. Dia tersenyum pada Lu Linger dan berkata, kalau begitu, pertanyaan kedua tetap ada. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa cermin Jiu-Jiu Gui ada di tubuhmu. Tapi ketika kita sampai di desa Xiaoxi, aku ingin menggunakannya. Benda ini akan membuka segel 6 sekte utama. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan memberi saya 99 cermin kembali pada saat itu. Lu Linger tampak sedikit bingung saat ini. Dia bertanya dengan bingung. Apa, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa cermin Jiu-Jiu Gui adalah cermin, bukan, Li? Fugui tersenyum santai. Tidakkah menurutmu itu cermin? Dia berkata, bagaimana itu bisa menjadi cermin? 99 kembali ke satu cermin ini? Lupakan saja. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda hanya dalam beberapa kata. Bisakah Anda ikut dengan saya? Kata, kemudian Lu Linger bangkit dan hendak keluar. Li Fugui bertanya, kemana kamu ingin membawaku? Lu Linger tersenyum santai dan berkata, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Li Fugui hendak mengikuti Lu Linger, tapi Hua Duo, Chang Qiong dan yang lainnya bangkit. Hua Duo menatap Lu Linger dan berkata dengan serius, Lu Linger, jika ada yang ingin kamu katakan,
Saya harap kamu dapat mengatakannya dengan jelas di depan semua orang. Ada sedikit rasa malu di wajah Lu Ling'er. Tampak malu. Dia berkata, ada banyak orang di sini. Jadi sulit bagiku untuk memamerkan 99 pengembalian ke satu cermin. Hua Duo berpikir sejenak. Lalu berkata, karena ada begitu banyak orang di sini, itu sulit bagimu untuk pamer. Maka Fugui dan aku akan mengantarmu ke sana. Bagaimana kalau pergi ke tempat yang lebih sedikit orangnya? Lu Ling'er berkata dengan cepat, tentu saja. Tapi paling banyak, kalian berdua bisa ikut saya. Jika ada lebih banyak orang, saya akan malu. Kata Lu Ling'er, biarkan hati Hua Duo dipenuhi dengan pertanyaan. Tetapi, pada saat ini, Li Fugui telah memahami pikiran Lu Ling'er melalui keterampilan menyanyi. Meski dia bisa membayangkan adegan itu nanti, tapi bagaimanapun juga, tidak semenarik melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sayang sekali, jika Hua Duo mengikuti, adegan yang lebih seru pasti tidak akan terjadi. Adapun Hua Duo, dia tidak bodoh. Melalui nada suara Lu Ling'er, dia juga bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Tetapi untuk mencegah terjadinya apapun antara Li Fugui dan Lu Ling'er, Hua Duo berpikir bahwa meskipun adegan berikutnya mungkin mengotori matanya, dia akan pergi dan melihat-lihat. Dengan mentalitas ini, setelah Hua Duo, Li Fugui dan Lu Ling'er keluar dari ruang konferensi, mereka segera sampai di sebuah ruangan. Mereka bertiga baru saja masuk. Tanpa diduga, Lu Ling'er hanya melambaikan tangannya dengan lembut dan pintunya tertutup rapat. Saat berbalik, Lu Ling'er mengandalkan pikirannya yang kuat untuk menutup tirai. Ruangan itu begitu besar sehingga sulit untuk melihat ujung jari seseorang dalam sekejap. Lihat situasi ini, Hua Duo dengan cepat bertanya, Nona Lu, apa yang kamu lakukan? Lu Ling'er terkikik dan berkata, gadis Hua, jangan salah paham, saya hanya ingin kamu melihat seperti apa cermin 99 Gui. Dengan, Lu Ling'er mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya dan terbang. Tubuhnya melayang di udara. Kemudian, mantel yang dia kenakan untuk menyembunyikan rasa malunya jatuh ke tanah satu persatu. Setelah semua pakaian itu jatuh ke tanah, Hua Duo dan Li Fugui dengan jelas melihat cahaya keemasan yang memancar dari Lu Ling'er. Ini seperti lapisan bubuk emas yang dioleskan ke tubuh. Hua Duo terkejut. Lu Ling'er berbicara lagi dan berkata terus terang kepada Li Fugui, Tuan Li, silakan datang ke sini sekarang. Meskipun Li Fugui tahu apa yang perlu dilakukan dalam bentuk lampau, namun di depan Hua Duo, dia masih berpura-pura penasaran dan bertanya pada Lu Ling'er, Nona Lu, apakah saya akan datang ke sini seperti ini? Lu Ling'er segera tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Ada apa aku suka sekarang? Seperti apa kamu sekarang? Seperti apa rupanya? Datang ke sini, dan secara alami kamu akan tahu cara menyerahkan cermin 99 Gui kepadamu. Dia bergumam dengan suara rendah, bukankah ini hooligan? Li Fugui berbalik dan memandang Hua Duo dengan sedikit malu. Bunganya terkatup dengan gigi perak. Setelah menatap Li Fugui dengan tajam, dia hanya bisa berkata dengan marah, menurutmu apa yang aku lakukan? Semua orang berkata, bukankah kamu ingin mendapatkan 99 cermin kembali? Li Fugui baru saja melepas bajunya, kemudian ia terbang di sepanjang lonceng rusa. Baru saja tiba di depan Lu Ling'er, Li Fugui belum bertanya bagaimana cara mendapatkan cermin pengembalian 99. Tanpa diduga, Lu Ling'er membuka tangannya saat ini dan langsung memeluk Li Fugui. Saat keduanya saling berpelukan,
saya melihat lampu merah tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Lampu merah yang menyilaukan membuat Huaduo menutup matanya. Dan Li Fugui, kemudian dia dengan jelas merasakan bahwa posisi tubuhnya bersentuhan dengan tubuh Lu Linger seperti seseorang menuangkan baskom berisi air panas ke atasnya. Perasaan ini, meski sedikit tidak nyaman, namun di saat yang sama, saya merasa sangat nyaman setelah beradaptasi. Adapun lonceng rusa, saat ini, saya menahan napas, pergerakan vitalitas dalam tubuh. Dengan berkah vitalitas, cermin Jiu-Jiu Gui di tubuhnya mulai berpindah sedikit demi sedikit ke dalam tubuh Li Fugui. Waktu berlalu setiap detik, Huaduo melepaskan tangan yang menutupi matanya. Sudah terdengar suara mencicit dari mulutnya. Saya bertanya-tanya, mengapa sebagian besar teknik di dunia seni bela diri kuno begitu kotor? Tapi yang kotor akan kembali menjadi kotor. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak melakukan ini sekarang, Li Fugui tidak akan bisa mendapatkan cermin pengembalian 99. Jika mereka tidak bisa mendapatkan cermin pengembalian 99, mereka tidak akan bisa mendapatkan cermin pengembalian 99 mampu mematahkan formasi 6 sekte besar yang menyegel desa Xiaoxi. Pikirkan ini, Huaduo hanya bisa menahan amarah di hatinya. Mengepalkan tinjunya, dia melihat Li Fugui dan Lu Linger saling berpelukan di udara. Seluruh proses berlangsung selama setengah jam. Tunggu hingga keduanya terpisah. Li Fugui dan Lu Linger baru saja mendarat dan berpakaian bersama. Huaduo mendatangi Li Fugui dengan kecepatan kilat, meraih pergelangan tangan Li Fugui, dan bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah, "Jiu-Jiu Gui Yijing ada di sini." Lu Linger berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Gadis Hua, lihatlah mata Tuan Li." Huaduo menatap dengan penuh perhatian, tapi dia tidak menyangka bahwa mata Li Fugui yang awalnya gelap kini dipenuhi air mata. Lu Linger menjelaskan dengan suara rendah di sampingnya, 99 cermin kembali ini biasanya tertanam di kedua mata. Dengan senjata ajaib ini, kamu dapat melihat kebenaran dari segala sesuatu di dunia. Hantu atau monster, mereka tidak bisa menyembunyikan tubuh di depan matamu. Kedua, setelah kamu menguasainya, matamu dapat memancarkan cahaya keemasan. Dengan dua cahaya emas ini, kamu dapat membuat roh binatang suci manapun dengan itu. Tingkat kultivasi rendah terbang menjauh. Setelah mendengarkan Lu Linger jelaskan, Li Fugui sangat gembira. Adapun Huaduo, dia setengah membuka mulutnya dan bertanya dengan tidak percaya, apakah benda ini benar-benar kuat? Lu Linger berkata terus terang, tentu saja, mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Linger datang Li Fugui maju dan memandang Li Fugui dengan serius dan berkata, "Tuan Li, saya meminjamkan 99 cermin pengembalian kepada Anda. Setelah Anda menggunakannya, Anda harus mengembalikannya kepada saya. Bisakah kamu membawa kami kembali?" Segel keluarga elf telah terbuka dan mereka bersedia membiarkan kami hidup di dunia manusia lagi. Meski hanya memberi kami ruang hidup yang sangat kecil, ini sudah membuka mata kami. Dan saya dapat melihat bahwa Anda adalah manusia, orang yang baik hati. Saya yakin Anda tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti keluarga peri kami, apalagi menipu saya. Li Fugui mendengar ini. Dia berkata terus terang kepada Lu Linger, "Jangan khawatir, Nona Lu, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda setelah saya menggunakannya. Tapi selanjutnya, saya butuh bantuan Anda untuk mengirim keluarga elf ke desa Xiaoxi." Lu Linger melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru sekarang.
Sebelum saya pergi ke desa Xiaoxi untuk membuka segel yang Anda sebutkan, saya punya satu hal lagi yang saya ingin Anda setujui. Li Fugui belum mengatakannya. Hua Duoduo bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa lagi yang harus kamu lakukan? Lu Linger berkata terus terang. Setelah anggota keluarga elf lainnya menetap, saya harus mengikutinya kapan saja sampai Tuan Li mengembalikan 99 kembali cermin ke saya. Di sisi Tuan Li, lihat Lu Linger mengatakan ini, Hua Duoduo dengan cepat bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa? Pasti ada alasannya, kan? Bersambung,